Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 111-115. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 111 Hua Jings tenggelam dan menamparkan desktop dengan keras. Omong kosong, siapa yang ingin kau nikahi jika bukan Yu, bajingan licik bernama Ji itu? Nina Hua mengangkat alisnya, mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi sedikit rasa sakit di hatinya membuatnya tidak bisa mengatakannya pada akhirnya. Setengah lusin kali, hanya suara yang dalam yang berkata, jangan khawatir, aku juga tidak akan menikah dengannya. Dia dan dia, sudah lama terlambat. Bagaimana pria itu bisa menikahinya ketika dia membencinya sampai ke tulang dan bahkan tidak suka menyentuhnya? Nina Hua menahan rasa masam di matanya dan melanjutkan, aku hanya ingin membuat film yang bagus sekarang dan tidak ada yang lain, dan aku masih muda, jadi mari kita bicarakan tentang pernikahan dalam beberapa tahun. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik ke atas. Ketika Hua Jings melihat sikapnya ini, dia sangat marah sehingga dia meniup kumisnya dan menatapnya. Dia meraung ke atas, jika kamu pernah memberitahu aku bahwa kamu bertemu dengan Ji itu lagi, aku akan mematahkan kakimu, coba aku jika kamu tidak percaya padaku. Selama tahun baru Imlek, Lan King Dip dan Jenny berlibur. Tinggal di Visterdam tanpa melakukan apa-apa, mereka berdua memutuskan untuk berlibur ke selatan. Tapi 1 jam sebelum keberangkatan, saya tiba-tiba menerima telepon dari Kyoto. Guru Lu sakit parah dan didorong ke ruang gawat darurat pagi-pagi sekali, dan sekarang hidup dan mati tidak diketahui. Wajah Biden Lu menjadi pucat saat itu juga, dan dia tidak punya pilihan selain menunda perjalanan untuk sementara waktu, sehingga dia bisa kembali ke Kyoto untuk melihat bagaimana keadaan orang tua itu dulu. Jenny baik-baik saja dengan itu, lagi pula dia tidak begitu suka bepergian, dan pihak lain adalah kakek Biden Lu, tidak peduli apa, itu tetap tubuh lelaki tua itu yang paling penting. Setelah Biden Lu kembali, Jenny Jing tinggal di rumah dan merasa bosan, jadi dia mulai bekerja. Tidak banyak yang terjadi saat ini dengan artis Anion International atau Starflight, lagi pula, semua orang tampaknya secara kebetulan lebih rendah hati selama tahun baru. Jenny senang berada di waktu senggang, mencari beberapa analisis kasus klasik masa lalu, sebagai cara untuk menghabiskan waktu. Sore itu, dia sedang duduk di sofa membaca informasi ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari dia. Ini baru hari ketiga sekolah hari ini, dan seharusnya 2 hari sebelum aku harus bekerja. Dia menelepon saat ini, tidak tahu tentang apa itu. Ketika Jenny mengangkat telepon, dia mendengar suara dia bersemangat, Sister Jenny, apakah kamu punya waktu sekarang, apakah nyaman untuk datang ke kantor? Jenny tercengang, apa yang terjadi, bersukacitalah, ada seorang superstar yang tertarik dengan perusahaan kita dan ingin menandatangani kontrak dengan kita. Jenny kaget, bukannya dia tidak percaya diri. Hanya saja Starflight baru saja dimulai dan kekuatannya sangat terbatas, superstar mana yang akan menandatangani kontrak dengannya? Pikiran, tubuh terus bergerak. Saat saya naik ke atas untuk berganti pakaian, saya bertanya, siapa ini? Kamu akan lihat ketika kamu sampai di sini. Ia sengaja terjual abis, lalu menutup telepon. Jenny mengerutkan kening, merasa sedikit aneh, tetapi tidak terlalu memikirkannya, berganti pakaian dan pergi ke kantor. Selama tahun baru, secara alami tidak ada seorang pun di perusahaan. Naik lift ke lantai 16, saya mendengar suara gembira dia di kantor dari jauh, seharusnya menyapa tamu. Jenny turun tangan, Bapak Lin, seperti yang kalian lihat, ini adalah video dari aktivitas perusahaan kami sebelumnya. Meskipun kami masih kecil, kami memiliki kekuatan untuk mendukung Aning International. Selama Anda bersedia untuk mendaftar ke perusahaan kami jamin akan memberikan Anda sumber daya terbaik. Suara arogan terdengar, terkekeh, jika kita tidak memiliki sumber daya, mengapa kita datang ke perusahaan kecilmu yang menyebalkan? Mengapa kita tidak pergi ke Serenity International saja? Apakah mengherankan mereka tidak memberikan sumber daya yang baik kepada Tin? Wajah Ho, kaku, dalam bisnis. Jika Anda melihatnya dan tidak mengatakannya, bagaimana Anda bisa membicarakannya selanjutnya? Suara sepatu hak tinggi di tanah datang dari luar. Mata Xiao He berbinar dan dia berlari ke pintu, dan memang dia melihat Jenny. Jenny, kamu di sini. Jenny mengangguk, dan dengan pandangan dingin ke samping, dia melihat sekilas pria yang duduk di sofa. Langkah kaki tertinggal, Sister Jenny, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tuan Lin Tianlin. Tuan Lin, dia adalah pemilik perusahaan kita, Jenny Jing. Pria yang duduk di sofa menoleh, mengungkap wajah yang cukup cantik untuk menjatuhkan semua makhluk seperti iblis. Rao Jenny sudah melihat wajah ini berkali-kali, tetapi melihatnya lagi pada pandangan pertama, dia tetap takjub. Ciri-ciri indah hingga sempurna, bentuk wajah halus dan tipis, rambut agak berantakan di dahi, ekor mata sedikit ke atas, ketika memandang orang hanya dengan sembarangan, tampaknya mengandung 3 poin cinta, detak jantung orang-orang dipercepat. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan, setengah lusin kali sebelum menemukan suaranya. Lin Tian, kenapa kamu?
Lin Tian tersenyum dan berdiri dari sofa. Nini, kita bertemu lagi. Ho kecil, Jenny, kalian saling kenal. Kulit Jenny menarik sudut mulutnya sambil tersenyum. Aku tahu, kenapa tidak, tetapi jika diberi pilihan, dia lebih suka tidak pernah tahu orang bodoh itu. Dia menoleh ke Dao, keluar dari sini, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Dia sedikit bingung, mata melesat di antara keduanya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa dan keluar dengan baik. Rin Tintin juga melambai ke agen di belakangnya. Bob, kamu pergi keluar. Agen itu masih sedikit enggan, tetapi ketika Lin Tian memelototinya, dia juga pergi dengan patuh. Setelah semua orang pergi dan hanya Jenny dan Lin Tian yang tersisa di ruangan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan memeluk lengannya. Silakan, apa yang kamu inginkan dariku? Lin Tian mengangkat alis ke arahnya. Dia sangat tampan, dan sebagai salah satu selebriti pria Asia langka yang populer di seluruh dunia, dia memiliki wajah yang hampir bisa dikatakan populer di kalangan tua dan muda, dan tergila-gila pada ribuan gadis. Dan tidak seperti bintang lalu lintas idola saat ini, dia juga sangat pandai dalam bisnis, baru berusia 20-an, dan telah merilis 8 album, yang masing-masing telah terjual di seluruh dunia, dengan banyak lagu yang telah menjadi hit besar. Tidak ada yang akan membenci idola yang berbakat dan layak. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa pria yang terlihat jahat dan menggoda di luar, mengesampingkan aura idolanya, juga merupakan kepala cabang dari klub balap yang sangat kuat di bawah tanah. 7. Kau tidak sesuai untuk mengatakan itu. Bagaimanapun juga, kita dulunya adalah rekan yang bertarung bersama, aku telah datang sejauh ini untuk menemukanmu, dan beginilah caramu memperlakukanku. Lin Tian berkata sambil menutupi dadanya dalam keadaan sedih. Jenny menatapnya kosong, tidak memiliki kesabaran untuk omong kosong dengannya, dia berbalik dan pergi. Senang mengatakannya atau tidak, aku pergi, jangan. Lin Tian menariknya kembali dan duduk di bawah tatapan tidak sabar Jenny. Tahun pertama sudah mati, apa, kru naga, klub balap terbesar di bawah tanah F, dikatakan dimulai oleh orang Cina, dan sebagian besar anggotanya juga orang Cina. Jenny dulu bergabung dengan mereka secara tidak sengaja ketika dia berada di luar negeri, untuk bertahan hidup. Bab 112 hidupnya berubah drastis dalam 3 tahun itu, dan bisa dikatakan bahwa bergabung dengan grup ini mengubah dirinya hampir selamanya. Dia kemudian meninggalkan grup karena insiden tertentu dan kembali ke rumah sendirian. Selama 2 tahun, dia hampir kehilangan kontak dengan Korps Naga. Hampir tidak ada yang tahu di mana dia berada kecuali K, yang juga pergi lebih awal dan bertanggung jawab atas perimeter. Tapi jangan pikirkan selama 2 tahun terakhir, ada fokus terselubung pada aktivitas grup oleh Jenny. Bukannya dia tidak menyadari pasang surut dalam Dragon Corps selama 2 tahun terakhir, tapi karena jarak yang sangat jauh, dia sama sekali tidak menyadarinya. Tapi saya tidak berpikir itu akan menjadi seburuk ini. Tahun pertama, jika dia ingat dengan benar, seharusnya menjadi salah satu murid Lin Tian. Terlahir sebagai yatim piatu, Lin Tian sebelumnya telah mensponsori sekolahnya, kemudian secara tidak sengaja menemukan bakatnya untuk balapan dan merekrutnya ke dalam Korps Naga. Siapa yang akan menyakiti gadis 10 asteris tahun yang belum lulus perguruan tinggi dan baru berada di resimen selama 3 tahun? Apa yang sedang terjadi? Jenny juga tenggelam. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Dia dibunuh. Mayatnya ditemukan di danau, dan tidak ada pembunuh yang tertangkap. Apakah Anda tersinggung? Lin Tian mencibir. Kami telah menyinggung banyak orang, dan kami belum pernah melihat siapapun mencakar kepala kami selama bertahun-tahun. Jenny terdiam. Linden benar. Meskipun Korps Naga memiliki kecenderungan untuk membelah secara internal, ia masih sangat bersatu secara eksternal, dan setelah bertahun-tahun berkembang, ia memiliki akar yang dalam dan sangat sedikit orang yang berani menyinggung mereka. Selain itu pembunuhan. Lin Tian melihat wajahnya yang cekung dan tersenyum. Yah, aku hanya memberitahumu, ini muridku dan bukan muridmu, kamu tidak perlu memasang wajah pahit ini. Forrest membelai segenggam rambutnya dan tampak seperti digantung pada seutas benang. Jenny memelototinya, tetapi di dalam hati, saya juga tahu bahwa saya telah pergi selama 2 tahun, dan saya khawatir saya tidak dapat membantu banyak jika sesuatu terjadi pada saat ini. Jadi alih-alih melanjutkan percakapan ini, dia bertanya, jadi katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan dari datang ke sini untuk menemuiku? Lin Tian mengangkat alisnya dengan ekspresi sinis di wajahnya dan tersenyum, tentu saja saya di sini untuk mendukung tujuan Anda. Apa maksudmu? Wah, kamu telah meninggalkan mobilmu, dan sebagai teman yang baik, bolehkah aku tidak kembali untuk mendukungmu? Untung saja, baru-baru ini aku berencana untuk kembali ke China untuk pembangunan dan aku terlalu malas untuk pergi kemanapun lain, jadi kamu bawa aku masuk. Jenny menatapnya dengan curiga, itu dia, atau apa? Lin Tian tersenyum dengan senyum menggantung. Meskipun saya tahu bahwa sekarang Anda telah menjadi wanita Biden Lu, saya khawatir Anda tidak peduli dengan dukungan saya yang sedikit,
tetapi menjadi manusia. Yang paling penting adalah melewati Anda sendiri. Jadi jangan khawatir, aku tidak keberatan kamu menjadi wanita yang sudah menikah. Sebelum kata-katanya selesai, sebuah siku menghantamnya. Lin Tian telah meramalkan hal ini dan mengelak ke samping. Hihihi, menertawakannya. TSK, ada apa dengan telinga merah? Aku hanya bercanda. Alis Jenny Jing tipis dan dingin. Bagaimana kamu tahu tentang aku? Ini tidak seperti kamu menyembunyikannya dengan sengaja, dan mudah untuk menemukannya. Jenny memikirkannya. Tapi ya, dia dan Biden Lu bersama, dan meskipun mereka tidak memiliki hubungan terbuka, mereka juga tidak sengaja menyembunyikannya. Keduanya telah menghadiri banyak acara bersama, dan mereka yang seharusnya tahu, mungkin sudah tahu di hati mereka. Lin Tian memiliki koneksi yang sangat baik, jadi tidak mengherankan jika dia akan tahu. Dia berkata dengan dingin, itu bagus, Anda bisa menyingkirkan pikiran kotor Anda dan meninggalkan saya sendiri selama sisa hari ini, kecuali untuk pekerjaan. Lin Tian tersenyum dalam, TSK, apa pernikahan jika Anda mengatakan Anda tidak akan pernah mati, kita masih bisa bercerai. Dia bilang dia akan pindah lagi, tapi tertangkap oleh gunting balik dari Jenny. Bersikaplah baik. Ketika Lin Tian melihat bahwa dia benar-benar hitam, dia tidak terlalu berani dan menahan senyumnya. Oke, jadi Anda memberi kata, menandatangani atau tidak? Jenny mendengus ringan, tanda, jangan mengambil uang tunai yang datang ke pintu Anda secara gratis. Dia berkata, pergi keluar untuk memberitahu dia untuk membawa dokumen kontrak. Senyum di wajah Lin Tian memudar sedikit saat dia melihat punggungnya, dan mata persiknya berkilauan dengan cahaya yang tidak jelas dan kompleks. Jenny segera membuat kontrak, minta agen Anda untuk memeriksanya juga, mengkondisikan pembayaran, dan sebagainya, membacanya dengan cermat, dan jangan katakan saya meniduri Anda nanti. Lin Tian bahkan tidak memanggil agennya, dia hanya menandatangani dengan lambaian tangannya. Tidak perlu melihat, itu saja, jika kamu benar-benar ingin menjebakku, aku bahkan tidak senang karenanya. Setelah melalui proses tersebut, Jenny tidak bertahan lama di perusahaan tersebut. Meninggalkan sisa masalah ini kepada agen He dan Lin Tian, dia meninggalkan perusahaan. Ketika dia keluar, Lin Tian menindaklanjuti dan bertanya sambil tersenyum, saya sudah lama tidak bertemu saya, dan sekarang saya kembali dari luar negeri, tidakkah Anda akan memberi saya penjemputan dan mencuci? Tidak apa-apa membelikanku secangkir teh tanpa membelikanku makan malam. Petik 2. Jenny melihat jam tangan di pergelangan tangannya, wajahnya tanpa ekspresi, tidak ada waktu. Wah, itu sulit, dia sudah berdiri. Tapi dia benar-benar ingat sesuatu dan berbalik menatapnya. Di mana kamu tinggal? Mata Lin Tian berbinar. Apa? Kamu akan ke rumahku? Selamat datang. Lebih baik kita bisa makan malam diterangi cahaya lilin dan mengobrol lagi dengan cahaya lilin. Oke, Anda tidak perlu memberitahu saya akan bertanya kepada agen Anda nanti. Ingat, jujurlah di tangan saya dan jangan beri saya masalah, terutama hal-hal kecil itu, dan sebaiknya Anda tidak membiarkan saya melihatnya, atau saya akan melihat apa yang akan saya lakukan untuk Anda. Petik 2. Lin Tian memiliki ekspresi samar. Jenny kecil, kamu tahu, itu semua wanita yang telah mempertahankannya sendiri. Aku hanya memiliki kamu di hatiku sampai akhir, kamu harus percaya padaku. Jenny tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dan setelah menjelaskan situasinya, dia pergi. Dia terkejut dengan kembalinya Lin Tian yang tiba-tiba ke Tiongkok. Tapi tidak terlalu memikirkannya, bagaimanapun, pria itu selalu cenderung menjadi pemarah, dan situasi saat ini tidak mengherankan karena kembalinya artis ke China adalah tren besar tersendiri. Setelah Jenny pulang, dia menerima telepon dari Biden Lu. Bagaimanapun, Tuan Lu sudah tua, dan pada malam tahun baru ini, selain Biden Lu, beberapa anaknya telah membawa pulang anak-anaknya untuk berkumpul kembali. Semula tahun baru yang meriah dan bahagia, tapi tidak menyangka penyakitnya datang. Untungnya sekarang situasinya sudah stabil, karena ini masalah lama, pengobatan radikal tidak mungkin, dokter membiarkannya tinggal di tempat lain rumah sakit untuk memulihkan diri, akhir-akhir ini tidak terlalu cemas dan khawatir. Jenny mendengar bahwa dia akan berhenti berbicara dan bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku? Baiklah, Biden Lu tidak menyangkalnya, dan berhenti selama 2 detik sebelum berkata, Jenny, ayo go public. Jenny sedikit terkejut, buka hubungan, kembali ke Kyoto. Sebenarnya, dia tidak perlu khawatir, sudah lebih dari setengah tahun sejak keduanya rukun, dan dalam setengah tahun yang kecil ini, Biden Lu telah melakukannya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak tahu persis bagaimana perasaannya tentang dia, satu hal yang tidak salah adalah dia tidak menolak menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Jenny sedikit menunduk dan mengerucutkan bibir, butuh beberapa saat sebelum dia berkata, baiklah, setelah aku selesai dengan ibuku, aku akan kembali denganmu. Bab 113. Di sisi lain, Biden Lu berbicara dengan terkejut, benarkah? Ya, sungguh. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, pria itu menutup telepon dengan puas.
Jenny menghela napas lega, mengingat sesuatu, dan memanggil Olka lagi. Kak, bagaimana kabarnya? Awasi, tidak ada yang ditemukan sejauh ini. Jenny mengangkat alis, hati sedikit kecewa. Tetapi dia juga tahu bahwa setelah 5 tahun, hal-hal menjadi tidak mudah untuk diketahui, jadi dia tidak mengatakan apapun. Tanpa diduga, Olka di seberang jalan tiba-tiba bertanya, apa Jenny ada hubungannya dengan seseorang di Kyoto? Jenny tertegun, apa maksudmu? Baru-baru ini, aku mengetahui bahwa keluarga Jing sangat sering berurusan dengan Kyoto, bukan jenis bisnis, tapi aku belum menemukan identitas pihak lain, jadi aku bertanya. Kyoto, sejauh yang dia tahu, Kevin Jing adalah seorang mahasiswa miskin sebelum menikah dengan ibunya sendiri. Saat itu, keluarga Mo adalah keluarga terkaya di Amsterdam, dan karena mereka hanya memiliki satu anak perempuan, mereka mengundangnya ke dalam keluarga. Kakek terkesan dengan kelihayan dan kemampuan Kevin Jing saat itu, sehingga dia setuju untuk menikahinya. Apa yang terjadi nanti, tentu saja, tidak perlu dikatakan. Kevin Jing menyamar selama lebih dari 1 dekade dan berbohong kepada semua orang, termasuk kakek dan ibunya, yang, setelah kematian ibunya, mengubah nama grup Mo yang asli menjadi grup Jing saat ini dan sepenuhnya mendominasi properti keluarga Jing. Sejarah kekuasaan seperti itu secara alami memalukan bagi orang-orang. Meskipun Kevin Jing telah membuat beberapa pencapaian di belakangnya, itu sudah bagus untuk membuatnya sejauh ini di Amsterdam dengan mengandalkan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh keluarga Mo. Bagaimana dia masih bisa mengenal seseorang dari Kyoto? Sementara itu, Jenny berpikir sejenak dan tidak memberikan jawaban. Aku tidak tahu apa hubungannya ini dengan apa yang terjadi pada ibuku. Belum tentu terkait, saya hanya merasa curiga. Pria itu selalu datang dengan mengenakan jas hitam dan topeng, dan itu selalu tengah malam. Apa menurut Anda perlu datang ke pintu di tengah malam, jika Anda benar-benar ingin membicarakan bisnis? Jenny sedikit terguncang, pikiran juga mengira ada yang aneh tentangnya. Lalu dia berkata, kamu benar, bantu aku mengikuti lagi, coba cari tahu siapa orang itu. Oke, akan kucoba. Tapi pria lain itu tidak terlihat seperti orang normal, jadi kurasa tidak semudah itu untuk memeriksanya. Lakukan yang terbaik, terima kasih. Menutup telepon, Jenny terdiam beberapa saat. Dia ingat apa yang dikatakan prospek itu, bahwa sejak kematian ibunya, keluarga Jing telah mengalami penurunan di Amsterdam, dan kemudian dengan penindasan Hua Sheng, mustahil untuk menjangkau Kyoto. Oleh karena itu, pria yang datang ke pintu di tengah malam itu sebenarnya tidak sedang membicarakan bisnis. Sebenarnya itu untuk apa? Jenny mengerutkan kening. Di malam hari, dia tidak terburu-buru pulang, tetapi pertama-tama pergi ke ruang latihan untuk melihat para anggota yang sedang bersiap untuk berkompetisi dalam kontes bakat di akhir tahun. Itu adalah periode tahun baru, tetapi tidak ada yang kembali untuk tahun baru karena kompetisi yang akan datang dan jadwal pelatihan yang ketat. Jenny Jing memberi mereka segel kenyamanan dan menghibur mereka sedikit sebelum pergi. Saat saya sampai di rumah, sudah jam 9 malam. Dingin sekali di musim dingin. Jumlah kendaraan dan pejalan kaki di jalan tidak berkurang sama sekali, bahkan menjadi lebih hidup dan sibuk dari biasanya. Pukul 9 pulang puncak, jalan agak macet, mobil pelan-pelan melaju ke depan. Jenny bosan, sebelah tangan. Tahan diri Anda di jendela mobil dan lihat keluar. Tapi tiba-tiba dia melihat mobil yang dikenalnya, tidak jauh di sebelah kirinya. Itu adalah Bentley berwarna sampanya dengan plat nomor yang sudah dikenalnya, dan jika dia mengingatnya dengan benar, itu adalah mobil Maya Jing. Sejak acara festival sekolah terakhir, Clara benar-benar terdiam. Selama lebih dari setengah bulan, tidak ada yang terdengar dari mereka. Jenny Jing tahu bahwa dia mencoba untuk menghindari pusat perhatian terlebih dahulu, tetapi sayangnya dia hanya takut bahwa meskipun pusat perhatian dihindari, kejadian terakhir ini akan tetap menjadi noda terbesar dalam karirnya sebagai seorang seniman. Apa yang dilakukannya di sini larut malam, arah ini, bagaimanapun, bukanlah jalan kembali ke rumah King. Dan tentu saja tidak menuju ke Muk. Jenny Jing bingung. Bagaimanapun, masuk akal untuk mengatakan bahwa hal terpenting yang perlu dilakukan Clara sekarang adalah tetap di rumah dan tidak menunjukkan wajahnya, dan menunggu angin berlalu. Sekarang di tengah malam, tetapi di tengah kota, jika mereka difoto, itu seperti melempar batu ke kaki Anda sendiri. Penasaran? Jenny mengejarnya, Bentley berwarna sampahnya itu terus melaju di jalan, dan ketika mencapai persimpangan, tiba-tiba berbelok ke kiri menjadi sebuah gang. Gang itu agak gelap, dan Jenny, karena khawatir ketahuan, mengikutinya dari kejauhan. Setelah keluar dari gang, itu mengikuti sekitar 10 menit lagi sebelum Bentley berwarna sampahnya terlihat berhenti di depan pintu depan sebuah townhouse. Pintu mobil terbuka dan bayangan keluar dengan kepala tertunduk. Melalui kabut malam, saya melihat pria yang memakai topi nelayan hitam dengan pinggiran yang sangat rendah sehingga seluruh wajahnya hampir tersembunyi dalam bayang-bayang. Dia sedang memegang sesuatu di tangannya, saya tidak tahu apa, dan dia bergegas ke villa dengan kepala tertunduk. Segera, seseorang menyambut keluar dari villa,
terlalu jauh bagi Jenny Jing untuk melihat wajah orang itu, tetapi tampaknya mereka sangat menghormati Clara. Sementara itu, dia tidak melakukannya. Setelah memikirkannya sebentar, saya tidak bisa memikirkan siapapun dalam hubungan Jing yang akan sangat menghormatinya. Pria itu telah menyambut Clara di dalam, pintunya tertutup, dan dia sedang duduk di dalam mobil, jadi wajar saja dia tidak bisa keluar dari mobil dan mendekat untuk melihat. Setelah menunggu beberapa saat, saya tidak menunggu yang lain keluar, berpikir itu bukan ide yang baik untuk hanya menunggu, saya siap untuk pergi. Tapi kemudian, tiba-tiba, tangisan seorang anak terdengar. Jenny tertegun, dan pada awalnya mengira dia telah salah dengar, membuka jendela dan mendengarkan dengan seksama, dan menemukan bahwa ya, benar-benar ada tangisan. Ini berada di jalan, agak jauh dari area pondok, dan jalan lebar dibatasi dengan pohon kerdil yang baru dipindahkan nilainya dalam 2 tahun terakhir. Jenny turun dari mobil dan mengikuti suara tangisan untuk menemukannya, dan dalam beberapa langkah, dia melihat seorang anak berumur sekitar 3 atau 4 tahun duduk di atas tunggul pohon di hutan sambil menangis sedih. Dia terkejut, di sekelilingnya gelap gulita, dengan hanya sedikit cahaya bulan yang tumpah melalui celah-celah di antara dedaunan hutan. Keheningan di sekitar tampaknya membuat tangisan anak itu sangat keras dan jauh, memberikan perasaan menyeramkan di lingkungan seperti itu. Jenny menelan ludahnya, pada akhirnya, itu adalah langkah yang berani. "Apakah kamu baik-baik saja, adik kecil?" dia berteriak, dan gadis kecil yang duduk di tunggul menoleh, memperlihatkan wajah kecil yang menakjubkan. Saat itu malam hari, tetapi di bawah sinar bulan, dia masih bisa melihat bahwa dia mengenakan gaun putih di atas jaket bulu merah muda, dan rambutnya sedikit keriting. Wajah merah muda kecil setengah terkubur di kerah bulu putih jaket, seperti peri yang lembut dan cantik di malam hari. Jenny tidak bisa membantu tetapi melihat dengan cerah. Bab 114. Saat itulah gadis kecil itu melihatnya juga. Dia mengedipkan matanya yang besar dan basah, wajah kecilnya yang lembut penuh dengan keingintahuan dan kehati-hatian. Saat Jenny ingin mengatakan sesuatu lebih, dia mendengarnya tiba-tiba berteriak, "Mumi!" Jenny, detik berikutnya gadis kecil itu berdiri, berlari ke arahnya dengan wajah gembira. "Mumi, akhirnya aku menemukanmu, Jenny." "Apa, dapatkah seseorang memberitahunya apa yang terjadi?" "Ini tengah malam, ibu yang bahagia." Jenny menatap ngeri pada genome merah muda kecil yang telah melemparkan dirinya lebih dulu ke pelukannya, dan butuh setengah hari sebelum dia bisa bereaksi. "Anak-anak, kamu salah orang. Aku bukan ibumu, Mumi. Aku sangat merindukanmu." "Aku tidak percaya mereka ketika mereka mengatakan satu-satunya cara untuk menemukanmu adalah datang ke sini, tapi kamu benar-benar di sini." Genome kecil itu jelas senang, dan kedua lengan kecilnya menempel di kaki Jenny seumur hidup, dan dia tidak mau melepaskannya. Jenny malu, tetapi dari kata-kata anak itu, sejelas mungkin bahwa anak itu datang untuk menemukan ibunya dan mungkin terpisah dari keluarganya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia berhenti begitu saja. Jenny Jing melihat sekeliling dan tidak melihat orang lain, jadi dia bertanya, "Teman kecil, kamu sendirian, di mana keluargamu?" "Nenek dan aku tersesat dan aku tidak dapat menemukan keluargaku." Jenny menghela nafas dalam hati, berpikir bahwa memang begitu. Ini sangat terpencil sehingga dekat dengan pinggiran, dan saya tidak tahu apa yang orang dewasa pikirkan tentang meninggalkan anak kecil sendirian di sini. Dia sedikit marah dan membungkuk untuk menggendong anak itu. "Siapa namamu, teman kecil?" "Namaku Anne." "Jangan takut, Bibi akan membawamu ke paman polisi." "Oke, polisi akan membantumu menemukan keluargamu." Anak itu menatapnya dan berkedip, mata besar, jernih, dan berair itu dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan. Hati Jenny meleleh saat dia melihat, "Mumi, apakah kamu akan meminta petugas polisi untuk menangkap nenek?" Jenny terhenti, "Saya berkata bahwa saya ingin orang tua yang tidak bertanggung jawab itu ditangkap jika saya bisa." Tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Melihat pakaian anak itu, terlihat jelas bahwa dia kaya dan manja, dan kemungkinan dia masih terpisah dari walinya. Jadi dia menggelengkan kepalanya, "Tidak, hanya ingin mereka membantumu menemukan kakekmu." "Tapi polisi sedang tidak bertugas sekarang, dan Anne sangat lelah dan mengantuk." "Ma, maukah kau mengantarku pulang?" Anne ingin pulang dan tidur. Jenny, dia memandang anak dalam pelukannya, yang memang memiliki keletihan di matanya yang besar dan berair. Hati tidak menahan, "Lupakan, besok adalah besok. Ini hanya sekitar 1 malam, jadi mari kita bawa bayi itu kembali ke keluarganya besok, setelah dia istirahat." Memikirkan hal ini, Jenny kembali ke mobil dengan anak di pelukannya. Berkendara sepanjang jalan kembali ke Land Park, Bibi Liu sedang liburan hari ini, dan para pelayan lainnya belum kembali bekerja setelah tahun baru, jadi sulit untuk tidak memiliki siapapun di rumah hari ini. Jenny menggendongnya ke ruang tamu, anak itu datang ke lingkungan baru untuk pertama kalinya, sangat ingin tahu tentang segalanya, timur untuk disentuh, barat untuk dilihat, sepasang mata yang indah riang. "Mumi,
apakah ini rumahmu? Rumahmu sangat indah. Jenny tersenyum dan mengoreksi, sekali lagi, aku bukan ibumu, telepon aku. Bibi baik-baik saja, Anne menatapnya, sedikit sedih. Tapi kamu adalah ibuku. Jenny terhenti. Dia menatap mata anak itu, yang begitu tertekan sehingga menjadi sedikit merah, dan entah bagaimana jantungnya berdetak, seperti jarum yang menusuk rasa sakit. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anak ini. Tetapi ada rasa keakraban yang samar-samar, seolah-olah dia telah bertemu dengannya sejak lama. Jenny menghela napas, tidak tahan untuk mengoreksi namanya. Dia berjongkok untuk melihatnya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Ya, sudah larut, maukah kamu beristirahat di sini?" Anne mengangguk dengan ramah, "Mumi, maukah kamu tidur denganku?" Jenny ragu-ragu, dia tidak pernah memiliki anak bersamanya, tetapi memang benar bahwa anak itu sangat kecil sehingga tidak aman untuk tidur sendirian. Jadi saya mengangguk, bagus. Anne tampak sangat bersemangat melihatnya setuju. Bahkan menarik Jenny untuk berbaring, dia berkata lagi, "Lalu bisakah kamu menceritakan sebuah cerita?" Jenny tertegun, mendongeng, "Ya, sepertinya dia tidak terlalu pandai dalam hal itu." Jenny ingin menolak, tetapi tidak tahan melihat mata anak itu yang penuh harap dan basah. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berkata, "Ya, yang sulit. Hore, aku ingin mendengar cerita Ratu S.U. Oke." Untung Jenny tidak sengaja melihat sedikit kartun ini sebelumnya, dan meskipun tidak menceritakan keseluruhan cerita, itu disatukan dan kemudian dibuat sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tidak lama kemudian Anne sudah tertidur. Jenny menghentikan suaranya dan menatap wajah tenang anak yang tertidur itu, akhirnya lega. Malam itu, anak itu tidur sangat nyenyak, tetapi Jenny, sebaliknya, tidak bisa tidur bahkan setelah terbaring di tempat tidur selama beberapa jam. Tidak sampai larut malam, ketika hampir fajar, saya berhasil tidur. Keesokan harinya, Jenny sarapan pagi dengan Anne dan membawanya ke kantor polisi. Namun, bayinya baik-baik saja, dan tahu dia akan membantunya menemukan keluarganya, jadi dia tidak menangis atau rewel sepanjang perjalanan pulang. Ketika saya ke kantor polisi, saya dengar di sana ditemukan tadi malam, dan kebetulan juga ada orang yang datang tadi malam untuk melaporkan bahwa dia hilang bersama anaknya, bahkan menghubungi pihak lain. Jenny duduk di bangku bersama Anne dan menunggu, dan tak lama kemudian, dia melihat seorang wanita tua dengan rambut putih berlari di dalam. "Annie, nenek." Wajah anak itu senang, dan dia melompat dari kursinya dan berlari ke orang tua itu. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda berpelukan, dan Jenny lega melihat bahwa satu sama lain pasti benar tentang keluargaan. "Wanita ini, apakah Anda menyelamatkan Anne kami?" Orang tua itu menatapnya dan bertanya. Jenny mengangguk, berhenti, dan akhirnya berkata, "Anan masih sangat muda, kalian terlalu ceroboh. Bagaimana bisa kau tinggalkan dia sendirian di tempat seperti itu? Bagaimana jika terjadi sesuatu?" Orang tua itu tidak marah ketika dia menguliahi dia dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ya, kami pasti akan memperhatikannya lain kali, dan..." Jenny Jing tidak cukup baik untuk mengatakan apa-apa. Lagi pula, itu adalah anak-anak keluarga seseorang, dan saya dapat melihat bahwa Anan dan lelaki tua ini sangat dekat. Dia sebagai orang luar, mengatakan beberapa kata sudah usil, katakan lagi tidak sedikit tidak masuk akal. Jadi, Jenny menandatangani dan hendak pergi, tetapi lelaki tua itu menghentikannya. "Nak, ini adalah tanda kecil yang kamu bantu kali ini, tolong ambillah." Cuma Pak tua itu yang mengeluarkan amplop, tidak perlu membukanya, hanya dari bentuk di dalamnya saja Jenny juga tahu apa itu. Bab 115. Dia mengerutkan kening, wajahnya tenggelam. "Tidak, ini hanya mengangkat tangan, kamu bisa mendapatkan uang ini kembali." Dia menyelamatkan Anne karena dia merasakan hubungan dengan anak itu dan menyukainya sejak pertama kali dia bertemu dengannya, bukan karena uang. Mata lelaki tua itu bersinar tanpa terasa saat melihat itu. "Itu tidak terlalu membebani," sambil tersenyum, "kalau begitu, terima kasih banyak." Jenny mengangguk dan melangkah maju untuk pergi. Anne tiba-tiba menarik lengan bajunya. Begitu dia melihat ke bawah, dia melihat wajah lembut Genome merah muda kecil itu, menatapnya dengan wajah imut murni. Suasana hati asli Jenny Jing yang agak tidak bahagia segera membaik, hatinya begitu lembut sehingga dia berjongkok dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu punya yang lain?" "Mumi, akankah kita bertemu lagi?" Jenny tertawa. Sepertinya bukan hanya dia tidak tahan untuk meninggalkan anak itu, tetapi anak itu juga tidak bisa meninggalkannya. "Tapi kurasa kita tidak akan bertemu lagi." Tapi dia tidak tahan untuk mengatakan itu padanya, jadi dia hanya mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya dan berkata, "Jika memang ditakdirkan, aku akan bertemu denganmu lagi. Jadi, bisakah kamu memberikan nomor teleponmu? Aku akan meneleponmu nanti kalau aku punya waktu luang, oke?" Jenny tertegun, ketika orang tua itu melihat ini. Dia berkata, "Ya, anak laki-laki itu sangat menyukaimu,
tinggalkan nomor teleponnya sehingga kamu dapat dihubungi seandainya anak itu merindukanmu. Jenny memikirkannya, dan berpikir itu baik-baik saja. Jadi nomor telepon itu diberikan kepada Genome. Si Genome kecil sedang memperhatikan ponsel nenek dengan catatan serius untuk dua kata, Mami-nya, tidak bisa tidak menarik sudut matanya. Sepertinya Genome benar-benar menyukai ini, dan aku bertanya-tanya bagaimana perasaan ibu kandungnya ketika dia membaca catatan ini. Tapi Jenny tidak repot-repot mengoreksinya. Lagi pula, dia telah mengatakan beberapa kali tadi malam bahwa dia bukan ibunya, tetapi dia tidak bisa membuat Genome kecil itu mengoreksinya, jadi tentu saja dia tidak bisa mengandalkan ini, untuk sementara. Setelah meninggalkan nomor ponselnya, setidaknya kakek dan neneknya disuruh pergi, sebelum Jenny pergi ke kantor. Di sisi lain, Genome kecil dan wanita tua yang baru saja masuk ke mobil memiliki ekspresi bersemangat saat mereka melihat ke mobil yang jauh. Nenek, aku benar-benar menemukan ibuku, dia benar-benar ibuku. Wanita tua itu tersenyum, selamat Anne, apakah kamu rukun dengan Momi tadi malam? Anne mengangguk penuh semangat, lengan Momi sangat lembut dan baunya sangat harum, dan Momi bercerita kepadaku, dan dia memiliki suara yang bagus, dan Anne bahkan tidak ingin berpisah dari Momi. Wanita tua itu mengangguk, aku baru saja mengujinya, dan dia benar-benar hebat, jangan khawatir, saat ayahmu kembali, kamu tidak akan pernah berpisah lagi. Genome itu mengernyit mendengar hal ini disebutkan. Tapi ayah tidak tahu kita menyelinap keluar, dan jika dia tahu, apakah dia akan memaafkanku? Wanita tua itu menatapnya, dengan senyum tak berarti. Itu akan, jangan khawatir. Titik. Sore itu, Biden Lu kembali ke Visterdam. Pembantu rumah tangga juga akan kembali setelah liburan tahun baru mereka. Pada hari kelima tahun itu, perusahaan mulai bekerja dan semuanya kembali ke jalur semula. Di awal tahun baru, Jenny sibuk. Tanpa alasan lain, variety show yang diikuti oleh beberapa artis Starflight telah resmi dimulai, dan sebelum itu, Jenny mengajak mereka berpartisipasi dalam peragaan busana untuk membangun momentum bagi mereka. Peragaan busana ini terdiri dari beberapa desainer top di China, dan awalnya pendatang baru seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk hadir, tetapi Jenny Jing kesulitan menemukan beberapa tempat untuk diisi. Peragaan busana dipandu oleh Ning International, dengan Starflight sebagai salah satu kolaborator, juga terlibat. Selain orang-orang ini, ada juga Lintian yang baru saja pulang. Untuk peragaan busana kali ini, merek utamanya adalah Max, yang kebetulan didukung oleh Lintian. Kali ini Lintian kembali ke China, hanya juga untuk menghadapi kata-kata merek yang berniat untuk merampok pasar muda domestik, sehingga Lintian dianggap kari utama. Sore berikutnya, Max mengadakan peluncuran resmi musim semi tahun ini di Times New Town. Ketika diketahui bahwa Lintian juga akan hadir, seluruh hiburan dan lingkaran nasi di Tiongkok hampir tidak peduli. Bagaimanapun, Lintian telah berkembang di luar negeri sebelumnya, dan meskipun popularitas domestiknya tinggi, tidak ada banyak aktivitas. Dan kepulangannya sebelumnya dirahasiakan, dan tidak ada yang pernah diketahui. Sekarang kami tiba-tiba mendengar bahwa dia hadir. Hanya setelah seseorang mendengar dari selentingan, dia kembali ke rumah beberapa hari sebelumnya dan telah mendaftar dengan perusahaan kecil yang tidak dikenal, salah satu kolaborator dalam kasus ini, Starlight Entertainment. Berita tentang itu luar biasa, dengan segala macam klaim dibuat. Semua orang pergi untuk mencari tahu siapa Starflight ini yang telah memenangkan hati dewa laki-laki. Tetapi saya tidak menyangka untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sangat terkenal 10 tahun yang lalu, kemudian ditolak dan dibeli di ambang kebangkrutan. Saya mendengar bahwa perusahaan ini sampai sekarang, total kurang dari 10 artis, kecuali satu Evelyn yang sedikit terkenal, sisanya hanyalah pendatang baru murni. Ini bahkan tidak ada di atas meja, apalagi dengan sumber daya. Para dewa benar-benar memilih untuk menandatanganinya, bukankah itu merusak diri sendiri? Fans menjadi acuh tak acuh untuk sesaat, dan hype tentang hal itu meledak. Dan sisi lainnya, Raja menerima pesan itu. Dia tidak berani menunjukkan wajahnya akhir-akhir ini, dan dia tidak banyak berhubungan dengan Tongsu. Jadi ketika dia pertama kali mendengarnya, dia mengira itu palsu. Saya tidak tahu itu benar sampai saya secara pribadi menelpon Chiltsu untuk mengkonfirmasinya. Clara sangat marah sampai giginya gatal, tentu saja dia tahu bahwa Xing Hui sekarang dikelola oleh Jenny Jing, dan ingin menunggu untuk melihat leluconnya, tetapi dia tidak menyangka bisa masuk ke Lintian. Itu sapi perah untukmu, siapa yang tidak menginginkannya? Bukan hanya dia, tetapi Tongsu juga marah. Dia telah berada di lingkaran ini selama bertahun-tahun dan selalu memiliki banyak kontak, dan telah mendengar dari teman-temannya di luar negeri bahwa Lintian berencana untuk kembali ke China. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa orang-orang ke Fenghua, sehingga Fenghua dianggap memiliki modal untuk menghadapi Serenity International. Tapi aku tidak menyangka bahwa pihak lain akan diculik oleh Jenny Jing sebelum dia bisa bergerak. Apa perusahaan kecil yang menyebalkan ini? Apakah Lintian menandatanganinya untuk membantu orang miskin?
Tongsu benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian dan hanya merasakan otaknya sakit memikirkannya. Pada akhirnya, tidak ada pilihan. Itu sudah ditandatangani, jadi tentu saja dia tidak bisa merebut orang pada saat ini, jadi dia harus melakukan pekerjaan itu terlebih dahulu. Berpikir seperti ini, dia dan Jing berkata, apakah kamu siap untuk apa yang aku katakan sebelumnya? Clara berkata, jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya, tidak akan pernah ada masalah. Bagus, kamu ingat, ini satu-satunya kesempatanmu untuk membalikannya, pasti tidak ada kesalahan, mengerti? Saya mengerti, dengan orang-orang di Kyoto yang mendukung saya yakin bahwa meskipun Jenny Jing memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak akan bisa menghentikan kembalinya saya, dan... Dia melihat keluar jendela ke arah lalu lintas dan menyeringai, akhir hidupnya sudah dekat, dan ketika itu terjadi, aku akan menertawakan bagaimana dia telah menjadi anjing tersesat, memohon padaku dengan berlutut, mendengar kata-katanya, Tongsu sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum, hari yang cukup dinantikan.